mencarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Konon, di sebuah gunung yang sangat tinggi, di sana hidup seekor kelinci yang mempunyai bulu seperti emas. Banyak orang yang menceritakan bahwa kelinci ini jika berhasil ditangkap, maka yang menangkap kelinci ini bisa dikabulkan permintaannya oleh si kelinci. Namun hanya sekali permintaan saja. Dia tidak bisa mengabulkan permintaan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Jadi hanya satu permintaan saja. Keberadaannya sangat misterius di dalam hutan di gunung ini, membuat penasaran banyak orang untuk menangkap si kelinci berbulu emas ini. Namun, kebanyakan dari mereka tidak pernah menjumpai si kelinci berbulu emas ini. Hingga kabar ini pun didengar oleh seorang pangeran. Pangeran ini pun memutuskan untuk berangkat menuju ke gunung tersebut, hendak menaklukkan atau menangkap kelinci berbulu emas itu. Kelinci berbulu emas ini tinggal di gunung tersebut dan ia hidup, makan dan minum di hutan dalam gunung tersebut. Kelinci ini memang sangat sakti. Ia merupakan makhluk setengah misterius atau setengah bisa menembus ke alam gaib. Jadi dia merupakan kelinci yang setengah dewa, seperti itu mungkin. Sang pangeran pun akhirnya tiba di hutan tempat di mana konon kelinci emas itu berada, sambil membawa busur dan anak panah yang akan ia gunakan sebagai senjata untuk menaklukkan kelinci berbulu emas tersebut. Ia dengan percaya diri merasa bisa menaklukkan kelinci tersebut. Tapi tanpa dia sangka-sangka, ternyata ada orang lain yang juga ingin menangkap kelinci berbulu emas itu di saat bersamaan dengan si pangeran. Ia adalah seorang penduduk desa yang miskin yang berharap ia bisa menangkap kelinci berbulu emas itu sehingga bisa mengabulkan permintaannya dan mengubah kehidupan miskinnya menjadi orang yang kaya. Merasa ada saingan, mereka pun akhirnya berniat untuk berlomba dan bersaing siapa yang paling cepat bisa menangkap kelinci berbulu emas tersebut. Setelah lama menunggu dan menanti kemunculan dari kelinci berbulu emas itu, tiba-tiba kelinci berbulu emas itu pun menampakkan wujudnya. Dengan sigap mereka pun segera berlari mengejar kelinci berbulu emas tersebut. Mereka pun mencurahkan dan mengeluarkan segenap kemampuan mereka untuk bisa menangkap kelinci tersebut. Sang pangeran melontarkan anak panahnya, berharap bisa mengenai dan melukai kelinci itu. Namun sayang, beberapa kali lontaran anak panahnya tidak mengenai sasaran. Begitu juga si miskin itu. Si miskin itu juga berusaha untuk mengalahkan atau menangkap dan melumpuhkan kelinci itu dengan tongkat dan lemparan-lemparan batu yang dibawanya.
tetapi sama, tak ada satupun yang berhasil mengenai si kelinci itu. Di sisi lain, ternyata si kelinci berbulu emas itu juga kebingungan. Ia ketakutan karena kedua pemburu tersebut sudah sangat dekat berada di belakang ia berlari. Kelinci itu kebingungan bagaimana caranya supaya ia bisa bersembunyi. Ia mau melompat untuk berpindah ke dimensi lain, tetapi dia belum bisa melakukannya karena energinya belum cukup banyak. Tiba-tiba seorang atau makhluk yang ada di dalam hutan tersebut yang berwujud sebuah pohon berbicara kepada si kelinci tersebut. Pohon yang bisa berbicara tersebut meminta si kelinci untuk bersembunyi di balik batang pohonnya yang besar. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si kelinci tersebut mau dan bersedia untuk bersembunyi di balik pohon yang menyuruhnya untuk bersembunyi tersebut. Si kelinci pun akhirnya bersembunyi di balik pohon. Dan dari kejauhan, si pangeran dan orang miskin tersebut tiba dan mendekat. Mereka pun akhirnya berhenti dan melihat-lihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat kelinci tersebut. Karena mereka sudah kebingungan dan sudah lelah setelah melakukan pengejarannya sangat berat, mereka pun memutuskan untuk menyudahi perburuan mereka. Sang pangeran memutuskan untuk meninggalkan hutan tersebut dan kembali ke istananya. Dan ia berjanji bahwa esok harinya ia akan melakukan pengejaran lagi dengan lebih serius. Sedangkan si orang miskin tersebut kebingungan. Bagaimana ini kalau aku tidak bisa menemukan kelinci itu? Keluargaku akan tetap menjadi orang miskin dan akan selalu menjadi bahan hinaan dan tertawaan dari para bangsawan-bangsawan itu. Demikian apa yang dipikirkan oleh si miskin itu. Ia pun berpikir dan mencari cara bagaimana supaya ia bisa segera menangkap kelinci tersebut. Ia berpikir dan secercah cahaya di dalam otaknya bersinar. Ia menemukan sebuah ide cemerlang supaya ia bisa segera meringkus dan menangkap kelinci, dan ia nantinya bisa segera meminta sesuatu kepada si kelinci itu. Ya, si pemburu miskin itu menemukan ide, yaitu ia memasang sebuah perangkap untuk meringkus dan menangkap kelinci berbulu emas tersebut. Ia memasang sebuah perangkap menggunakan caping atau topi yang ia miliki. Ia menggunakan topi caping itu sebagai perangkap dan menempatkan sebatang wortel, karena ia tahu bahwa kelinci tersebut sangat menyukai wortel, sehingga ia menggunakannya sebagai alat untuk memancing kelinci tersebut supaya masuk ke dalam perangkapnya. Setelah ia memasang perangkap tersebut, ia pun meninggalkan perangkap itu dan pulang kembali ke rumah dan berharap ketika ia besok kembali ke tempat itu, ia sudah menangkap kelinci tersebut di dalam perangkapnya. Tak lama setelah itu, benar dugaan si miskin tersebut. Kelinci itu terpancing dan ia masuk ke dalam perangkap. Ia pun tertangkap dan kebingungan tidak bisa keluar dari perangkap atau di dalam topi caping tersebut.